Baik, sekarang kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan gaya gesek. Pada soal ini, sebuah balok 10 kg diam di atas lantai datar. Koefisien gesekan statis mu S 0,4 dan koefisien gesekan kinetis mu K 0,3. Tentukan gaya gesekan yang bekerja pada balok jika gaya luar F diberikan dalam arah horizontal sebesar A 10 Newton, B 20 Newton, dan C 42 Newton. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini bidang datar, kemudian ini adalah bendanya, dia berada pada bidang datar dalam kondisi diam. Kemudian diberikan gaya luar sebesar F. Diberi gaya luar sebesar F, maka di sini benda ini akan mengalami gaya gesekan yang arahnya melawan dari F ini. Untuk gaya geseknya ini arahnya ke arah kiri karena F-nya ke kanan. Lalu berikutnya ada gaya lagi yaitu gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Ini adalah gaya normal. Dan ada satu lagi gaya yang arahnya ke bawah, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat benda. Ini gaya berat benda arahnya ke bawah. Sehingga pada benda ini bekerja 4 buah gaya. Yang pertama gaya luar F, kemudian yang kedua gaya gesekan F kecil, kemudian gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang, dan gaya berat. Yang pertama, jika benda diberikan gaya luar sebesar 0 Newton. Oke, untuk menentukan gaya gesekan maksimal kita hitung dulu. Untuk menentukan gaya gesekan maksimal, F statis maksimum pada benda ini adalah mu S dikalikan dengan N. Nah, sekarang kita lihat di sini pada sumbu Y ada 2 buah gaya, yaitu gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya berat W yang arahnya ke bawah. Karena benda dalam kondisi diam, maka besarnya sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat komponen gaya, kita lihat gaya-gaya yang berada pada sumbu Y. Yang ke atas kita beri tanda positif, N dikurangi dengan W sama dengan 0. Dengan demikian besarnya gaya normal adalah sama dengan V. Maka gaya normalnya sama dengan M dikali G. Maka gaya normalnya sama dengan 10 dikalikan 10. Hasilnya adalah 100 Newton. Ini adalah besarnya gaya normal. Sehingga besarnya gaya gesekan maksimum, Fs maksimumnya adalah mu S. Mu S koefisien gesekan Fs maksimum, gaya gesek maksimum mu S 0,4 dikalikan dengan gaya normalnya 100 Newton, sehingga gaya gesek maksimumnya ini adalah 40 Newton. Sekarang kita tinjau satu persatu mulai dari A. Untuk gaya luar 0 Newton, maka benda dalam keadaan diam. Sehingga kalau dalam keadaan diam, maka besarnya gaya gesek itu sama dengan gaya luar. Atau dengan kata lain, sigma Fx-nya sama dengan 0. Kalau kita perhatikan pada sumbu X, ini ada 2 gaya, yaitu gaya F, gaya luar yang ke kanan. Kemudian ini kita beri tanda positif. Kemudian gaya gesek yang arahnya ke kiri, F kecil. Nah, ini sama dengan 0, maka besarnya gaya luar sama dengan gaya
gesek. Atau bisa kita balik, F-nya sama dengan gaya luar. Jadi kalau nilai F-nya sama dengan 0, maka jika nilai F-nya sama dengan 0, maka gaya gesekannya juga sama dengan 0. Lalu kita tinjau yang B. Untuk yang B, gaya luar ini sebesar 20 Newton. Padahal gaya gesek yang sudah kita hitung tadi, Fs maksimumnya adalah 40 Newton. Ini nilai maksimum gaya gesek kan maksimumnya. Sehingga benda dengan gaya yang diberi gaya 20 Newton ini tidak cukup untuk menggerakkan benda. Artinya benda masih dalam kondisi diam. Nah, dengan demikian karena benda masih dalam kondisi diam, sama seperti persamaan yang A tadi, sigma Fx-nya sama dengan 0, akan diperoleh besarnya gaya gesek sama dengan gaya luar. Karena gaya gesek ini sama dengan besarnya gaya luar, maka gaya geseknya sama dengan 20 Newton. Nih, ketika diberi gaya sebesar 20 Newton. Kemudian yang C, ketika diberi gaya sebesar 42 Newton. Kita ketahui tadi gaya gesekan maksimumnya pada benda itu adalah 40 Newton. Sehingga ketika diberi gaya 42 Newton, maka resultan gaya yang bekerja pada benda ini tidak sama dengan 0. Maka kalau tidak sama dengan 0, kita gunakan hukum 2 Newton. Ya, kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A ini berlaku. Nah, ini. Lalu untuk menentukan besarnya gaya gesekan, F-nya. Gaya gesekan kita gunakan gaya gesekan kinetis. Kenapa? Karena benda sudah bergerak. Sehingga untuk menentukan besarnya gaya gesekan kinetis, ini adalah mu. Mu-nya mu kinetis dikalikan dengan N. Nah, maka besarnya gaya gesekan kinetis sama dengan mu K. Mu K-nya adalah 0,3 dikalikan dengan gaya normal. Gaya normal tadi sudah kita hitung nilainya 100 Newton. Dengan demikian besarnya gesekan kinetis yang bekerja pada benda adalah 30 Newton.